Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran statistik kita dengan tema distribusi sampling. Jadi apa yang akan kita pelajari terkait dari konsep dasar distribusi sampling itu seperti apa, bagaimana sampling mean, sampling proporsi, dan sampling standar deviasi. Jadi pengertian konsepnya, distribusi sampel adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang atau N kali dari populasi. Jadi karena jumlah populasi yang banyak, kita tidak bisa meneliti satu persatu, sehingga kita memecah menjadi beberapa bagian kecil yang kita teliti, sehingga sampel ini akan mewakili populasi yang ada. Ada sebanyak N rata-rata atau N nilai proporsi. Distribusi dari rata-rata atau proporsi tersebut yang disebut sebagai distribusi sampel. Nah, ini kalau teman-teman nanti melakukan penelitian itu pasti bagaimana metode pengambilan sampelnya. Nah, ini biasanya paling sering di sini adalah random sampling atau purposive sampling. Itu kita pelajari di sini. Nah, ini contohnya distribusi sampling itu ada populasi amatan seluruh mobil menunjukkan distribusi dari nilai-nilai yang berbeda statistik sampel atau penduga dari banyak sampel yang berukuran sama. Sebuah statistik sampel akan berbeda-beda nilainya dari satu sampel ke sampel yang lain karena adanya perbedaan sampling acak atau kesalahan sampling. Jadi pasti sampel yang digunakan A, sampel B, sampel C itu akan berbeda karena subjeknya juga berbeda, objeknya yang berbeda. Nah, ini contohnya ada N individu, min, rata-rata, standar deviasinya, maka diambil beberapa sampel sejumlah sampel 1, 2, 3, sampel 4. Itu kan dapat kita lihat apakah ada perbedaan, apakah sama. Nah, distribusi sampel ini jenisnya ada 3. Yang pertama distribusi rata-rata, yang kedua distribusi proporsi, dan yang ketiga ada distribusi deviasi. Nah, deviasi nanti dibagi menjadi 2 lagi, yaitu berupa beda rata-rata 2, beda 2 proporsi. Jadi akan kita bahas satu persatu. Ilustrasinya, yaitu populasinya ada 2, populasi 1, populasi 2. Dan sampelnya antara populasi 1 dengan populasi 2 apakah sama? Kita masuk yang pertama, yaitu distribusi rata-rata atau harga min, distribusi min, sampling, distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampelnya, yaitu pemilihan sampel dari populasi terbatas. Apabila sampel-sampel random beranggota N individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai min dan standar deviasi, maka distribusi sampling harga min akan mempunyai min dan standar deviasi. Nah, ini kita mencari min dan standar deviasi. Kalau pengambilan sampel with replacement dengan pengembalian, jadi setelah diambil datanya, sampel diambil untuk sampel, populasi, ada populasi, diambil untuk sampel. Nah, sebelum mengambil populasi yang kedua, sampel yang pertama tadi diambil dikembalikan lagi, namanya replacement atau pengembalian. Pengembalian sampel without replacement, yaitu tanpa pengembalian. Jadi ketika sampel 1 sudah diambil, maka ketika mengambil sampel 2 tidak perlu sampel 1 dikembalikan lagi. Distribusi sampling rata-rata min ini tadi, pemilihan sampel dari populasi tidak terbatas. Tapi bila N banyaknya terhingga atau N besar sekali relatif terhadap N bagi N kurang dari 5%, maka selalu dianggap bahwa sifatnya rumus yang berlaku ini, yaitu jika pengambilan replacementnya kurang dari 5%, maka menggunakan rumus yang ini. Nah, sedangkan ketika pengambilan sampel without replacement atau tanpa pengambilan, maka yang ketika N per N-nya 5%, maka lebih dari 5%, maka yang dipakai rumusnya yang bawah. Nah, ini contohnya, kita masuk ke contoh saja, yaitu diberikan sebuah populasi dengan N10, yakni terdiri atas angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika dihitung, populasi tersebut memiliki rata-rata 98 dan standar deviasinya 0,52. Apabila diambil sampel sebanyak 2, hitung min dan standar deviasinya. Nah,
Kita masuk ke sini, yaitu diketahui N besarnya 10, jumlah sampelnya 10, dan N kecilnya 2, pengambilan sampelnya 2. Maka lebih dari 0,05. Maka dipakai yang bawah berarti ya, rumus yang bawah tadi tanpa pengembalian. Maka pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Nah, ini berapa kali pengamatan sampelnya? Sebanyak 45. 45 ini dari mana? Kalau teman-teman kemarin sudah menyimak materi distribusi, itu kan kemarin ada rumus 10, misalkan ya, N di belakangnya setelahnya itu tanda seru, itu berarti 10, 9, 8, 7 sampai dengan 1. Di sini juga seperti itu. Maka 10 N besar dibagi N kecil dikali N besar min N kecil. Maka hasilnya nanti 10 dibagi, nanti 10 kali 9, 90, 90 dikali 2. 90 dibagi 2, maka ketemu 45. Nah, ini kalau kita jabarkan, nanti 98 ketemu 99, 98 ketemu 97, jadi diketemukan semuanya. Totalnya 45. Ini rata-ratanya masing-masing ada 45 rata-rata juga. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya, maka jumlahnya rata-rata tadi kita total ketemu 4.410 dibagi 45, 98. Sedangkan standar deviasinya ketemu 0,52. Kalau kita hitung lagi 0,78 N-nya, N tadi kan standar deviasi 0,78 dibagi akar 2 kali akar 10 min 2 kurangi dibagi 10 min 1, maka ketemu 0,52. Dari tabel sebelumnya apabila disebutkan sumuri hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita munculkan rata-ratanya 97, 97,5, 98, 98,5, 99. Frekuensinya berapa munculnya? Jadi ada 3, ada yang 12, 15, 13, 3. Maka peluang atau probabilitasnya seperti ini. Kita total menjadi 1 nanti. Nah, rata-rata untuk semua sampel membentuk distribusi peluang. Berlaku juga dalil limit pusat. Maksudnya, dalam pemilihan sampel acak sederhana dengan ukuran N dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, baik binominal, Poisson, dan normal, maka distribusi rata-rata sampel dapat diketahui dengan distribusi probabilitas normal untuk ukuran sampel yang lebih besar dari 30. Jadi ketika 30 berarti ya nanti tetap normal. Nah, kalau kita lihat dalam grafik, pada umumnya normalitas dari distribusi sampling rata-rata disebut teorema limit sentral yang dinyatakan sebagai berikut. Jika populasi cukup besar dan berdistribusi secara normal, maka distribusi samplingnya akan normal. Kalau normal berarti yang kemarin tadi, di tengah lembahnya. Kalau misalkan yang B, distribusi populasi tidak normal, maka distribusi sampling rata-rata akan mendekati normal apabila jumlah sampel lebih besar dari 30 atau lebih dari 30. Ini yang B. Distribusi normal dari rata-rata sampel yang memiliki rata-rata yang sama dengan rata-rata harapan atau eksponensial dan simpangan baku atau standar deviasi tadi. Nah, ini kalau eksponensial yang C, jadi lebih condong seperti ini ke kanan kiri. Kalau yang parabolik, jadi kebalikan lembahnya. Yang kedua ada distribusi sampling proporsi. Adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Jadi kita mewujudkan dalam persentase. Kalau misalkan proporsi dari populasi yang atas rumusnya, kalau yang proporsi dari sampel yang bawah. Dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antara dua hal yang berkomplement atau binomial, seperti berapa persentase perokok dan berapa persentase bukan perokok. Jadi kalau binomial kan ada dua pilihan saja, iya atau tidak.
Distribusi sampling proporsi, pada distribusi sampling proporsi berlaku hal-hal sebagai berikut. Nah, ini kalau misalkan ukuran populasinya N kecil dibagi N besar kurang dari 5%, maka berlaku rumus yang untuk menghitung min dan menghitung standar deviasi. Begitu pula kalau misalkan lebih besar dari 5%, maka menggunakan rumus yang bawah untuk menghitung min dan menghitung standar deviasi. Nah, pada distribusi sampling proporsi berlaku hal sebagai berikut. Yang untuk distribusi normal, untuk distribusi sampling proporsinya dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi kita mencari nilai Z-nya. Kalau lebih gampangnya kita masuk ke contoh. Contoh ini sebuah populasi yang beranggotakan 6 orang, 3 diantaranya perokok dan yang lainnya bukan perokok. Apabila diambil sampel beranggotakan 3 orang, proporsi atau banyaknya sampel ketiganya anggota sampel perokok, 2 perokok dan 1 bukan perokok, 1 perokok dan 2 bukan perokok, dan ketiganya anggota sampel bukan perokok dapat diketahui tanpa pengembalian. Misal anggota populasi ABC untuk perokok dan KLM untuk bukan perokok. Maka banyak sampel yang diambil adalah sebagai berikut ini, yang tadi untuk mencari 45 sampelnya. Ini contohnya seperti itu kan, kita ada 6 populasi. Nah, sampelnya diambil 3. Berarti 6 tanda seru dibagi 3 N kecil, tanda seru dikali 6 N besar dikurangi 3 atau N kecil tanda seru. Maka akan ketemu 20. Berarti kan 6 dikurangi 3 kan tinggal 3. Berarti 3 nanti coret yang ini, yang 3 berarti sisa 6 kali 5 kali 4 dibagi 3. Maka ketemu 20. Nah, ini kalau kita lihat dalam pengamatan sampel muncul 20 tadi sesuai dengan rumus. Kalau kita masukkan ke proporsi, maka ya seperti ini menjadi persentase. Kalau yang bukan perokok ya, yang perokok ya, yang dicari yang perokok, munculnya berapa? X-nya ternyata munculnya 3. Perokok, bukan perokoknya 0, maka ketemu 1. Untuk yang kedua ini perokoknya 2, bukan perokoknya 1, maka ketemu 0,67. Sedangkan yang ketiga perokok 1, bukan perokoknya 2, maka ketemu 0,33. Sedangkan yang terakhir itu bukan perokoknya 0, bukan perokoknya 3. Maka probabilitasnya seperti ini. Jadi 0,5 ketika 1 yang muncul. Baik, selanjutnya ada standar deviasi atau beda dua rata-rata. Adalah distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Diperoleh dua sampel berukuran cukup besar, lebih dari 30 yang diambil dari dua buah populasi yang memiliki varians populasi standar deviasi 1 dan standar deviasi 2. Maka rumusnya yang digunakan adalah yang bawah ini. Standar Z untuk mencari Z-nya normalnya, untuk mencari min-nya yang ini, untuk mencari standar deviasinya yang ini. Nah, kita masuk ke studi kasus. Lampu pijar merek ampuh memiliki rata-rata daya tahannya 4.500 jam dengan deviasi standarnya 500 jam. Sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan standar deviasinya 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti, berapa probabilitas bahwa selisih rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut sebesar 600 jam. Maka dapat kita hitung dengan um, min-nya, rata-ratanya, maka ketemu 500. Dari 4.500 dikurangi 4.000. Maka kita cari standar deviasinya ketemu 64. Nah, probabilitasnya dapat kita ketahui berapa. Probabilitasnya ketemu 500 dengan 64. Untuk normalnya ketemu 1,56. Nah, ini probabilitas Z-nya 1 min P, maka ketemu 5,94% probabilitasnya.
Ya, ini kan untuk mencari standar deviasi yang populasi sampel 1 dengan sampel 2. Nah, standar deviasi beda dua proporsi adalah distribusi dari perbedaan dua besaran proporsi yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Misalnya terdapat dua populasi N1 dan N2 binomial, kemudian diambil sampel random yaitu N1 dan N2 dengan P1 dan P2, maka beda antara kedua sampel proporsi akan membentuk suatu distribusi yaitu distribusi sampling beda proporsi. Nah, kalau kita lihat maka rumusnya menggunakan ini untuk rata-rata atau mean untuk mencari standar deviasi atau simbangan baku yang tengah, sedangkan untuk mencari distribusi normalnya maka menggunakan yang bawah. Ini contohnya, berdasarkan penelitian, 1 orang dari 100 orang yang tidak merokok terkena TBC, sedangkan 5 orang dari 100 orang perokok terkena TBC. Jika diambil masing-masing sampelnya 100 orang dari populasi orang merokok dan populasi yang tidak merokok, maka berapa probabilitas terkena TBC lebih besar dari 5%. Yang kita cari dulu min-nya, rata-ratanya ketemu 4%, sedangkan untuk standar deviasi atau simpangan baku, untuk Z-nya atau distribusi normalnya ketemu 0,42, maka untuk probabilitasnya ketemu 33,72%. Ini contoh kasus yang kedua. Baik, itu saja terkait dengan standar bagaimana kita mencari distribusi sampling, terkait dengan metodenya. Ada tadi metode min, jadi kita mencari min rata-rata, kita mencari simpangan bakunya atau standar deviasi, dan kita mencari proporsi atau probabilitasnya. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.